terlebih dahulu saya memperkenalkan, nama saya Margareta Irene Bejo, NIM saya 64230543. Saya berkuliah di Universitas Bina Serana Informatika. Baik Kak, terlebih dahulu mohon izin memperkenalkan namanya dan asalnya dari mana Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Eustakia Tajelita, tapi orang bisa panggil saya Takia atau enggak Ani gitu. Saya berasal dari NTT Flores. Saya berkuliah di Universitas Nasional tapi sekarang sudah selesai. Baik Kak, terima kasih atas memperkenalkan namanya dan asalnya dari mana Kak. Di sini saya akan bertanya mengenai ketertarikan Kakak sebagai seorang MUA Kak. Baik, awal saya ketertarikan di MUA itu gara-gara saya melihat kayak di sekitaran saya, kalau misalnya di jalan atau enggak di tempat nongkrong gitu, kayak cantik banget gitu untuk make upnya gitu lah. Mulai dari situ saya mulai muncul ketertarikan saya gitu untuk make upin orang atau make upin diri saya sendiri. Oke, makasih Kak. Baik, pertanyaan berikutnya, perjalanan Kakak sebagai seorang MUA itu gimana ya Kak? Untuk perjalanan sendiri pasti nggak mudah ya untuk menjadi MUA itu gitu. Ya, pas saya selesai kuliah, saya mencari kerja dulu sesuai jurusan yang saya ambil. Nah, dari situ saya juga mulai belajar tuh menjadi MUA dan saya mengikuti les gitu. Mengikuti les MUA itu selama 6 jam waktu itu. Iya, selama 6 jam saya mulai belajar tuh dari situ gitu. Nah, dari situ saya mulai make upin orang, mulai make upin yang wisuda gitu, yang mau pakai gitu dari situ. Tapi mulai awal-awalnya tuh saya mendapat bayaran ya sesuai bayarannya inian berapa ya Kak? Untuk Bayarannya berapa bayarannya ya, mungkin Kak? nggak bisa di spill ya. Oke Kak, makasih. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana Kakak menjaga dirinya tetap terinspirasi sebagai seorang MUA ya Kak? Oke, untuk terinspirasi sendiri saya pasti selalu mengikuti tren ya untuk sekarang ya, untuk makeup gitu. Apalagi kan sekarang itu kayak banyak yang makeup, kan dulu kan kalau misalnya kita makeup kan banyak yang masih menor-menor gitu ya. Iya Nah, betul Kak. sekarang kan kayak kayak mengikuti ya yang tren-tren aja yang kayak di Korea gitu. Biasanya orang Indo kayak gitu, mengikuti tren yang gitu. Orang Indo. Oke baik Kak, di sini saya akan bertanya lagi mengenai tantangan terbesar Kakak sebagai profesi MUA itu gimana ya Kak? Untuk tantangan sendiri ya, pasti kan setiap orang untuk mulai karir kan pasti ada tantangan Iya, tersendiri ya gitu. Nah, tantangan terbesar saya mengikuti MUA itu kayak saya harus belajar ulang lagi dan mengikuti tren gitu. Kan kalau misalnya kita mau make upin orang kan harus sesuai yang mereka mau, kayak gimana gitu. Tapi kebanyakan juga yang kayak ada yang nggak puas gitu sama kita yang make upin gitu. Jadi kayak merasa kayak nggak, jadi di dirinya kita sendiri kayak nggak puas gitu ya. Iya betul Kak. Nah, itu aja sih. Oke Kak, baik. Di sini saya akan bertanya lagi. Maaf ya Kak, pertanyaannya lumayan banyak ya Kak. Nggak apa-apa kan? Santai. Oke Kak, makasih. Di sini saya akan bertanya lagi mengenai apa yang Anda anggap sebagai pencapaian terbesar Anda dalam karir sebagai MUA ya Oh Kak? iya, MUA. Untuk pencapaian terbesar saya tuh mungkin saya pernah make upin orang ya, maksudnya orang penting gitu di kampungnya saya gitu. Kayak itu menurut saya tuh kayak apa, rasa kepercayaan mereka di dirinya saya. Oh, berarti mereka percaya nih gitu, saya bisa make up gitu. Nah, mulai dari situ kayak kayak bisa dipakai nih gitu. Apalagi di kampung tuh kan MUA itu jarang sekali gitu. Iya, Jarang betul. sekali, apalagi buat nikahan, buat wisudan gitu, jarang sekali di kampung. Nah, mulai dari situ kayak ini bisa dijadikan cuan gitu. Saya akan bertanya Kakak mengenai hambatan Kakak sebagai seorang MUA. itu Kak, maaf Kak nggak bisa. Nah, ya, oke. Untuk hambatan sekarang sebagai MUA itu mungkin karena saya juga kurang, habis itu kurang dipakai juga. Habis itu saya juga kayak kurang mempromosikan. Jadi orang tuh gak tahu kalau misalnya kayak itu saya tuh bisa makeup gitu. Jadi cuma orang-orang yang kayak udah terdekat, orang-orang terdekat atau inian tuh bisa, tapi ada juga yang kayak misalnya nih dari keluarganya mereka yang kayak ada nggak kenal MUA kayak gitu kan, biasanya kan dari orang terdekat ya. Nah, mulai dari situ tuh saya dapat job gitu.
Oke baik Kak, di sini saya akan bertanya mengenai kulit ya Kak. Setiap orang kan berbeda-beda kulitnya, ada yang hitam manis, Itu ya. ada yang terus ada yang putih, kulitnya ada yang ini, sensitif ya gitu, Kak. iya. Kulitnya. Ada yang sensitif Jadi di juga. sini Kakak mengatasi untuk cara make upnya gimana ya Kak? Oke, untuk untuk sensitif ya, kulit yang sensitif. Pasti sebelum kita makeup kan pasti kita tanya dulu tuh gitu. Mungkin ada kendala di kulitnya atau memang kayak sebelumnya itu ada kendala di produk, biar kita nggak pakai tuh produknya itu untuk kayak sensitif ya. Kalau misalnya untuk kulit tuh kan kita kulit Indonesia kan kayak eksotis ya kalau dibilang, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, pasti saya mulai belajar lagi tuh kayak misalnya nih, yang putih harus make upinnya kayak gimana gitu, yang kayak misalnya yang kayak eksotis kayak gitu, yang bagusnya make upinnya kayak gimana gitu. Nah, dari situ tuh saya mulai mencari tantangan tersendirinya saya lagi. Jadi kayak berarti harus make upinnya kayak gini gitu. Kalau misalnya yang kayak inian kayak gitu. Pokoknya begitulah. Saya harus belajar dan terus belajar sih untuk make up. Gali-gali sampai ke ujungnya Kak. Iya. Bisa bilang. Oke Kak. Oke baik Kak, di sini sebelumnya minta maaf ya Kak, pertanyaannya lumayan banyak ya Kak, nggak apa-apa kan Kak? Oke Kak, makasih. Di sini saya akan bertanya mengenai menjaga profesionalisme dan etikanya sebagai seorang MUA ya Kak. Oke, itu profesionalisme gitu. Pasti setiap pekerjaan pasti ada kan ya tentang profesional ya gitu ya. Setiap pekerjaan pasti ada ya. Nah, profesionalisme itu pasti kayak kalau misalnya kita mendapatkan klien tuh untuk make upin gitu kan, biasanya klien itu kan banyak ribuannya, banyak requestnya kayak gimana gitu. Nah di situ tuh kita mulai belajar tuh profesionalismenya kayak gimana gitu. Itu aja sih. Nanti lanjutannya dengan berbagai jenis klien dan situasinya gimana ya Kak? Untuk klien tuh kan pasti setiap klien tuh berbeda-beda ya, gitu ya. Seperti saya bilang tadi, pasti banyak kayak yang banyak requestnya yang kayak kalem-kalem aja, yang kayak ya udah terserah di MUA-nya aja, yang intinya bagus gitu ya, intinya bagus kelihatannya gitu. Tapi ada juga yang kliennya saya seperti yang saya bilang sih tadi, yang reward yang banyak, apalagi kalau misalnya dari pihak keluarganya, wah mau lipstiknya kayak gini, maunya kayak gini, mau yang terangnya kayak gini. Jadi kita harus tetap profesional dan sesuai aturannya kayak gitu. Jadi kita harus banyak belajar dari Kak Ani ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Kak, bagaimana Kakak berkolaborasi dengan klien dan menciptakan tampilan sesuai dengan keinginan mereka ya Kak? Untuk kolaborasi ya gitu, untuk sekarang sih mungkin saya belum kayak misalnya dengan kliennya saya atau kolaborasi kayak enggak gitu. Tapi kalau misalnya untuk makeup tuh pasti saya kayak mengikuti yang mereka mau. Iya, kayak misalnya mereka mau yang kayak gimana gitu, harusnya saya harus begitu. Jadi untuk kolaborasi yang kayak ini enggak gitu. Tapi saya cuma mengikuti yang mereka mau itu kayak gimana gitu. Oke Kak, makasih. Di sini saya akan bertanya lagi Kak mengenai motivasi yang Kakak memiliki sebagai seorang MUA ya Kak. Oke, untuk motivasi sendiri ya. Kalau untuk motivasi sendiri pasti kayak kita lihat dulu situasinya kayak gitu. Saya dulu kayak karena kan mau cari uang tambahan nih, mau cari uang tambahan kayak enak nih kalau misalnya jadi MUA, apalagi dulu kan di kampung tuh mungkin nggak tahu ya di kampungnya orang ya, di kampungnya saya dulu jarang sekali yang adanya nama MUA. Nah, mulai dari situ tuh muncul motivasi dari saya, kayaknya saya perlu belajar nih gitu untuk menjadi MUA gitu. Apalagi kan di kampungnya saya nggak ada MUA nih, berarti pasti banyak nih job-job, apalagi banyak nikahan, banyak wisuda gitu, atau kayak banyak yang anak-anak yang mau terima komuni gitu. Nah, saya mulai tuh kayak dari situ tuh kayak mulai mempromosikan kayak di kampung, saya bisa makeup nih, mau di makeupin kayak gimana nih, kayak gitu. Habis itu saya juga sering memposting gitu di Facebook biar orang tahu juga, kayak misalnya tetangga kampung yang mau pakai yang inian gitu sesuai budget yang kayak mereka mampu aja, berarti kayak gitu aja sih. Oke Kak, makasih. Baik, terima kasih Kak Ani sudah menyempatkan waktu untuk saya
Dan ini tugas saya yang sangat itu ya kan. Jadi minta maaf ya jam begini mengganggu waktunya kakak. Berarti dari sini saya terinspirasi sekali dengan Kak Ani, seorang MUA yang masih muda dan belum mempunyai suami, tapi sudah memiliki pekerjaannya yang bisa dibilang pekerjaan yang pekerjaan yang sulit, satu belum habis, satu lagi. Dan berarti saya di sini kagum sekali dengan Kak Ani. Dia mencoba dari hal-hal yang belum dialami dia, tapi dia menggali, belajar, dan sekarang menjadi seorang MUA yang bisa dibilang sedikit terkenal di kampungnya ya, bukan di Jakarta ya. bukan di Jakarta ya Kak, tapi di kampung. Tapi di sini Kak Ani ada kata-kata untuk anak muda yang mau inspirasi untuk menjadi seorang MUA yang untuk kedepannya Kak. Gitu. Untuk terinspirasi sendiri ya nggak mungkin kan kamu nggak mau jadi MUA kan? Mau dong Kak. Gitu ya. Oke, untuk terus belajar untuk hal baru aja sih. Terlebih khusus kayak untuk makeup. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Selamat malam. Dah. Bye.